Perjalanan ketiga Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah perjalanan ketiga dikabarkan pada ayat berikut. Fantolako, hatta iza ataya ahla koryatinistat ama ahlaha fa abau ayyudayifuhuma fa wajada fiha jidara yuridu yang koda fa akomah. Kola law syikta latahasta alaihi ajro. Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 77. Ayat tersebut berhubungan dengan ayat berikut. Wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtau kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Fa aroda robuka ayyablugo asyudauma wa yastakrija kanzahuma rohmatam mir robik, wa ma fa'altuhu an amri, zalika tawiluma lem tastik alaihi sabro. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 92. Perhatikan dua ayat tersebut. Suatu negeri yang tidak menjamu mereka, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Artinya apa? Negeri tersebut adalah negeri yang tidak subur, sehingga tidak tersedia makanan yang cukup untuk bisa menjamu tamu. Dinding rumah yang hampir roboh, artinya rumah tersebut adalah rumah yang sudah berumur lama, yang analoginya adalah sebagai hukum lama. Menegakkan dinding rumah, artinya menegakkan rumah baru, yang analoginya adalah sebagai hukum baru. Inilah pelajaran ketiga tentang asas hukum yaitu, lex posterior derogat legi priori. Artinya hukum yang terbaru, lex posterior, mengesampingkan hukum yang lama, lex priori. Di manakah sebenarnya peristiwa kejadian itu terjadi? Dari senario cerita yang digambarkan pada ayat di atas, di mana negeri tersebut adalah negeri yang tidak subur, artinya lokasi kejadian tersebut adalah negeri gurun pasir. Dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma, milik anak yatim dua bersaudara yaitu Sal dan Suhail bin Amr. Tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayah Mia adalah seorang yang saleh. Artinya menjadi tempat ibadah haji dan umroh untuk seluruh umat muslim di dunia adalah harta berharga serta bumi di sekitar lokasi tersebut, menyimpan banyak harta berupa minyak bumi yang sangat berlimpah. Sekarang rumah milik dua anak yatim tersebut berubah menjadi Masjid Nabawi. Naba itu artinya nabi dan wi itu berasal dari kata Jawi. Jadi Nabawi adalah Nabi Jawi, di mana yang membangun adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang berasal dari tanah Jawa. Itulah mengapa kubah dari Masjid Nabawi itu berwarna hijau, yang merupakan simbol atau segel dari sang Nabi Khidir, yaitu Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul yang selalu berbusana warna hijau. Coba perhatikan kalimat ini, wa ma fa'altuhu an amri. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Dalam bahasa Jawa disebut sangkan paraning dumadi. Zalika tawilu ma lem tasti, alaihi sapro. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kawulo Gusti. Dua falsafah tersebut menjadi falsafah hidup yang sangat masyhur pada kaum Jawa. Dengan mengetahui kabar Al-Quran di atas, maka Nabi Musa dan Nabi Khidirlah yang pertama kali membangun Masjid Nabawi dan menerapkan hukum Allah. Karena Nabi Musa adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, maka wilayah Masjid Nabawi di Madinah dan Ka'bah di Mekah, menjadi wilayah kerajaan Jawa yang pada akhirnya berubah menjadi kerajaan Hijaz. Demikianlah tiga perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir untuk mempelajari tiga prinsip hukum dan pada akhirnya adalah belajar tentang ilmu sabar serta memperdalam dengan mengalami sendiri tentang falsafah kosmologi Jawa yang terkenal itu, yaitu sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawulo Gusti.